Lihat fatwa ulama. Di dalam Al-Quran itu tidak ada larangan untuk pakai ekstasi, nggak ada larangan pakai ganja, ada? Nggak ada. Kulu muskirin, homer, minuman. Lah kalau ganja, homer apa enggak? Enggak. Ganja minuman apa enggak? Enggak. Ekstasi minuman apa enggak? Enggak, pil kok. Bukan berbentuk cair. Nah ini digunakan oleh orang-orang liberal. Anda harus berhati-hati. Jadi Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi yang liberal, ada Wahabi yang setengah-setengah. Jadi Wahabi yang liberal ini biasanya dia mencoba membuka semua peluang untuk menarik simpatik masyarakat yang saat ini terjadi. Yang kedua, ada yang Wahabi radikal. Wahabi radikal ini banyak di kalangan ISIS, kalangan ISIS, Daulah itu yang radikal. Yang tidak, mereka mencoba, yang liberal itu mengatakan sebetulnya minuman keras itu gak apa-apa. Kalau cuma 1 gelas terus gak mabuk. Dan sebetulnya minuman keras itu diharamkan karena posisinya Nabi Muhammad di Arab. Kalau Nabi Muhammad diutus di Eropa, dingin, pasti Nabi juga minum khamr. Hati-hati loh Pak. Akhirnya apa? Muncul ada orang alim, ada seorang alimah, perempuan alimah. Dia hafal Quran, dia faqih, dia muhadis, dia berhak untuk mengimami sholat daripada laki-laki yang bodoh. Ada laki-laki nggak bisa baca Quran, baca Qurannya pas-pasan, nggak bisa khutbah Jumat. Tapi di sini ada perempuan yang bisa khutbah Jumat. Ada perempuan yang alimah, ngerti nahu, ngerti mantik, ngerti syair, ngerti fikih. Lebih afdol mana yang jadikan imam? Lah, ini kerancauan berikutnya yang mereka mencoba mengacak pikiran kita yang bukan apple to apple. Jadi lek wong lanang disematkan dengan yang jelek, dengan yang rendah, yang perempuan disematkan dengan sesuatu yang tinggi. Akhirnya apa? Kita lebih memilih perempuan yang menjadi imam karena dia faqih, karena dia muhadits. Jadi paham ya? Insya Allah yang sedikit ini bisa memahaman kita, karena nggak mungkin saya akan menjelaskan masalah ini dengan waktu yang sangat singkat karena sudah Isya. Insya Allah setelah sholat Isya kita akan bahas lebih dalam lagi agar antum lebih memahami. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya di majelis kita ini kan banyak orang-orang baru. Banyak orang-orang yang baru mengenal majelis yang sebelumnya dia nggak tahu. Di antara mereka ada yang bertanya, "Bib, saya banyak melihat di akun-akun YouTube bahwa apa yang kita lakukan di Majelis Ar-Ridwan ini, baca rotib, baca maulid, kumpul, itu tidak ada dalilnya. Bahkan itu adalah perkara bid'ah. Ya. Bahkan hadisnya diapalkan oleh beberapa orang ini. Jadi saya apresiasi dia berani bertanya kepada saya dan menanyakan sambil ingin memberikan keyakinan kepada kita semua. Sesungguhnya mereka mendapatkan informasi kalau kita ini adalah orang-orang yang nggak ngerti dalil, nggak ngerti ilmu agama, sehingga baca rotib, baca wirid ini dianggap amalan bid'ah, amalan sesat, amalan yang tidak ada petunjuknya. Dengan satu hadis yang sering kita dengar bersama, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Wis iku tok modal. Nah, sekarang saya akan memberikan satu pembahasan dalam rangkuman. Insya Allah ini akan dipahami oleh orang-orang yang awam, termasuk diri saya mengkaji di kajian awam pula. Insya Allah pemikiran ini bisa menjadi jawaban adik-adik yang bertanya bahwasanya amalan kita ini amalan bid'ah, baca rotib, baca maulid, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Kullu bid'atun dolalah, semua yang bid'ah itu sesat dan tempatnya sesat itu di neraka. Jadi saya akan membawakan satu hadis Rasulullah SAW yang mana hadisnya yang ma'ruf, yang banyak orang membawakan setiap khotib Jumat, dan diriwayatkan dalam satu hadis Muslim bahwa fa inna khairul hadithi kitabullah, yang paling benar ucapan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebenar-benarnya petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umul muhdatsatuha wa kullu bid'atun dolalah, dan segala perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Jadi ini harus kita jawab secara ilmiah. Yang biasa kita mengaji tasawuf, kita mengaji fikih, coba saya tingkatkan lagi tentang masalah hadis ini. Saya ingin mendasari bahwa hadis kullu bid'ah, kullu, kata-kata kullu, kullu bid'ah dolalah. Jadi kalau orang cuma berdasarkan kata-kata kullu, kata-kata kulnya semuanya, maka akan terjadi satu bentuk kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain, akan tabrak-tabrakan. Bahkan kita akan memvonis Allah pun tidak konsisten dalam Al-Quran. Kita pun akan memvonis Nabi Muhammad tidak konsisten dalam ucapan, bisa murtad. Kalau cuma kita berdasarkan kullu bid'ah, semua bid'ah. Kalau kita berdasarkan kul, bahwa kata-kata kulluh itu bukan semua, tapi sebagian. Oh enggak, jadi semua yang baru ini sesat. Kata-kata kulluh di dalam bid'ah itu tidak semua, tapi yang diinginkan atau yang digarisi oleh Allah melalui sunnah, melalui Al-Quran. Jadi kalau sudah ada perkara yang sudah ditetapkan, misalnya sholat 5 waktu, kita tambah 6 waktu, itu bid'ah. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, kita tambahkan 1 rakaat, jadi 5 rakaat, itu bid'ah. Karena apa? Ini sudah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh ditambah. Itu bid'ah yang sudah jelas ditetapkan di dalam Al-Quran, sudah jelas wadih. Sapi untuk 7 orang, oh enggak, untuk 8 orang, bid'ah. Karena apa? Sudah ditetapkan sapi itu untuk 7 orang. Hewan yang boleh digunakan untuk sesembelihan, unta, sapi, kambing, tambah 1 lagi, harimau. Nah ini bid'ah, sudah ditetapkan. Jadi kalau sampai kita membahas satu hadis yang mana orang yang akan berbuat baru, mengada-ngada yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah, diadakan, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Jadi kalau hadis ini kita baca, man sunna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim sayun. Barang siapa yang menciptakan satu gagasan baru di dalam agama ini yang sebelumnya tidak ada, kemudian diada-adakan dan banyak orang yang mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Pahalanya akan terus mengalir. Kalau tidak ada, kemudian diada-adakan. Nah, kelanjutan hadisnya, wa man sunna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa seseorang yang melaksanakan perkara yang sifatnya buruk, ada orang menciptakan alat untuk obat, ya lebih mudahnya orang menciptakan obat farmasi untuk apa? Untuk agar dia nggak sakit ketika dibedah, tapi disalahgunakan jadi untuk teler. Nah di sini yang apabila sang pencipta tadi obat yang untuk anestesi, untuk bius, tujuannya untuk bedah, dia akan mendapatkan pahala terus mengalir. Tapi kalau si pembuat anestesi obat teler, tujuannya agar untuk orang ini teler, setiap orang teler di muka bumi ini dia akan mendapatkan dosanya. Jadi ada yang namanya dosa jariah, ada juga yang namanya pahala jariah. Nah ini kita belum masuk ke kata-kata kulnya, kita masuk ke kata bid'ah. Adapun bid'ah itu artinya bukan sesat. Artinya bid'ah itu adalah sesat, bukan. Kenapa dikatakan bukan? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau melihat umat Islam mulai berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih. Umat Islam ini berkumpul, tapi sholat tarawihnya sendiri-sendiri.
Dulu zaman Rasulullah tarawih itu full satu lapangan, tapi nggak ada yang namanya tarawih jamaah, nggak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawih full masjid, tapi nggak ada yang melaksanakan sholat jamaah. Kapan pertama kali sholat jamaah tarawih? Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Umar pun menegaskan, apa yang beliau katakan? Ni'mal bid'ah hadhihi. Nikmatnya bid'ah adalah ini. Lah masa kalau artinya bid'ah itu sesat? Kalau kita tidak mau menggunakan kata bid'ah, pasti bid'ah itu artinya sesat. Apakah Sayyidina Umar mengatakan nikmatnya sesat adalah ini? Jadi tidak bisa kita mengatakan bid'ah itu artinya pasti sesat. Nah disitulah para ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sanusiyah, empat madhab mengatakan bid'ah itu ada berbagai macam. Ada bid'ah mandubah, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah syai'ah. Ada memang bid'ah yang wajib. Apa bid'ah wajib itu? Yaitu ketika Sayyidina Utsman membuat Al-Quran. Ini bid'ah wajib. Sebagaimana ada perdebatan di situ. Ketika mushaf ini disodorkan kepada Sayyidina Abu Bakar, khalifah Sayyidina Abu Bakar, disodorkan mushaf ini. Wahai khalifahnya Rasulullah, aku serahkan Al-Quran ini untuk dibukukan, karena saat ini masih berserakan, ada di batu, ada di pahatan, ada di ukiran, ada di kayu, ada di kulit, berserakan. Ini sudah saya bukukan. Bagaimana menurutmu kalau ini akan saya perbanyak dan akan saya cetak? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak mungkin, karena tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mulai untuk mendorong Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah, bukankah ini perkara yang baik? Bukankah ini perkara yang baik? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau mau mengambil resiko kalau ini tidak diridhoi oleh Rasulullah? Ini akan ada resiko, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad. Apakah kita akan membuat bid'ah perkara yang baru? Kalau memang ini perkara yang baik, kenapa Rasulullah tidak memerintahkan membukukan Al-Quran? Enggak ada, sampai Rasulullah wafat pun enggak ada Al-Quran. Berserakan Al-Quran di mana-mana, enggak terkumpul dalam satu buku. Maka ketika wafatnya Sayyidina Abu Bakar diganti khalifah Sayyidina Umar, diajukan lagi, sebagaimana engkau dulu mendukung wahai khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku saat ini menyerahkan Al-Quran lagi untuk dibukukan. Apa kata Sayyidina Umar? Enggak, jangan, saya enggak mau ambil resiko. Sayyidina Abu Bakar aja enggak berani, Abu Bakar aja enggak berani, apalagi Umar lebih enggak berani lagi. Abu Bakar lebih dekat dengan Rasulullah melebihi Umar. Iman Sayyidina Abu Bakar lebih besar dibandingkan imannya Sayyidina Umar, daripada imannya Umar. Beliau mengatakan seperti itu karena diriwayatkan imannya Sayyidina Abu Bakar itu seperti separuh penduduk bumi. Penduduk bumi ini dipotong separuh, itulah imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi. Nah, kapan pertama kali ada yang namanya Al-Quran? Khalifah Sayyidina Utsman. Maka dikatakan ini adalah mushaf Utsmaniyah, mushaf yang disusun oleh Sayyidina Utsman. Nah, ini satu puzzle terbentuk, ya, bahwasanya apa yang kita kerjakan, baca rotib, baca sholawat, berkumpul, Anda ragu, akan kami jawab. Al-Imam Fairuz Abadi dalam kitabnya Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan al-kullu bidhammi ismu jami'il ajza' lidzakari wal untha, aw yuqalu kullu rajulin wa kullatu imra'atin wa kulluhunna muntaliqun wa muntaliqatun wa qad ja'a bi ma'na ba'din. Nah, Anda harus tahu bahwa kullu yang di situ ada dhammah, di situ ada kata-kata feminim. Di dalam sastra Arab, dhammah itu ada kata-kata feminim. Ada pula kata kulluh dinisbatkan kepada maskulin atau laki-laki. Nah, di situ apabila kita berbicara kulluhunna muntaliq atau muntaliqah, dan sesungguhnya datang kulluh dengan makna sebagian. Jadi kulluh itu sendiri bisa diartikan secara ini isim untuk laki-laki, bisa juga dikatakan isim ini untuk perempuan.
Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus, yang mana beliau pun mengatakan bahwa topik daripada kulluh ini seringkali diucapkan di masa-masa perdebatan penegakan syariat di masa Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Di antaranya ketika Sayyidina Umar menanyakan kepada Sayyidina Utsman tentang satu perkara, di dalam kata kulluh di situ digunakan oleh Sayyidina Umar menanyakan kepada Sayyidina Utsman, apakah semua yang engkau kerjakan ini adalah pekerjaanmu? Maka Sayyidina Utsman pun mengatakan semua yang dikerjakan ini adalah pekerjaan yang saya kerjakan. Padahal pada nyatanya bukan semua, karena di situ di dalam satu bentuk contoh kasus, di situ Sayyidina Umar memerintahkan membuat kapal. Maka kapal tersebut tidak semua dibangun oleh Sayyidina Utsman, tetapi ada yang dibangun oleh qabilah atau suku-suku yang lain. Maka kata-kata semua yang di situ adalah yang menjadi tanggung jawab Sayyidina Utsman atas perintah Sayyidina Umar. Nah, di sini kasus tarikh. Ini kita paham bunda ini. Mudah-mudahan sampean paham lah. Ini untuk memahamkan mereka bahwa apa yang kita kerjakan bukan kita nggak ngerti dalil. Kita ini paham, kita ini belajar. Bukan ngajar, nggak ngerti dalil, nggak ngerti sirah, nggak ngerti mantik, ndak. Mondok, awak ini mondok, untuk kotongan. Nah, ini untuk membantah mereka dan untuk meyakinkan hati-hati orang-orang yang atas thariqah kita. Nah, pada prinsipnya kalau kita belajar di dalam Al-Quran, di Al-Quran sendiri itu juga terjadi kontradiksi dalam kata-kata kulluh. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman masalah ciptaannya, surat Al-Anbiya, yang mana dikatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku telah ciptakan segala sesuatu yang punya nyawa itu terbuat dari air. Ini surat Al-Anbiya. Aku ciptakan semua ciptaanku yang bisa bernafas, punya nyawa, terbuat dari air. Namun di dalam ayat yang lain Allah memberikan penjelasan wa khalaqal jan min marijin min narin, dan Allah telah menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Loh, ini di surat Ar-Rahman Allah mengatakan menciptakan jin dari api, tapi di surat Al-Anbiya Allah mengatakan semua yang punya nyawa itu terbuat dari air. Terjadi kontradiksi, berbenturan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya kalau belajar memahami segala sesuatu tidak bisa menggunakan tekstual. Makanya kalau kita belajar tafsir, ada gurunya, ada mufasirnya, belajar tafsir Quran, jangan melihat satu hadis kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatun finnar, semua bid'ah itu sesat. Jadi kalau tidak ada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, nggak ada Nabi Muhammad memperingati maulid Nabi, tidak ada Nabi Muhammad ngajari rotib, nggak ada Nabi Muhammad ngajari untuk berkumpul, berzikir, nggak ada. Kalau memang ada, ya jelas dilaksanakan. Ada Rasulullah numpak pesawat, ada contohnya Rasulullah numpak pesawat. Kalau kita pembahasan awam ini, ada contohnya Rasulullah numpak sepeda ontel, ada contohnya Rasulullah naik sepeda motor, ada contohnya Rasulullah dodolan minyak. Nggak ada. Ada dalilnya. Rasulullah sedekah jam 2 siang, ada dalilnya. Oh, kita nggak boleh sedekah. Sedekah itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah apa nggak sedekah ini? Ibadah. Terus kalau kita mau sedekah orang jam 2 siang, ada dalilnya nggak? Nabi Muhammad sedekah jam 2 siang? Ada. Mati sampean. Nggak bisa. Amaliyah itu apabila sudah diperintahkan keharamannya, pasti ada perintah haram. Aulidatihi, atau zatnya yang haram, atau ada indikasi keharaman, yaitu ada mudharat menurut ijma' qiyas para ulama. Jadi kalau ada satu bentuk pengharaman yang sifatnya ada mudharat, maka kita lihat fatwa ulama di dalam
Al-Quran itu tidak ada larangan untuk pakai ekstasi, nggak ada larangan pakai ganja, ada? Nggak ada. Kulu muskirin, homer, minuman. Lah kalau ganja, homer apa enggak? Enggak. Ganja minuman apa enggak? Enggak. Ekstasi minuman apa enggak? Enggak, pil kok. Bukan berbentuk cair. Nah ini digunakan oleh orang-orang liberal. Anda harus berhati-hati. Jadi Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi yang liberal, ada Wahabi yang setengah-setengah. Jadi Wahabi yang liberal ini biasanya dia mencoba membuka semua peluang untuk menarik simpatik masyarakat yang saat ini terjadi. Yang kedua, ada yang Wahabi radikal. Wahabi radikal ini banyak di kalangan ISIS, kalangan ISIS, Daulah itu yang radikal. Yang tidak, mereka mencoba, yang liberal itu mengatakan sebetulnya minuman keras itu gak apa-apa. Kalau cuma 1 gelas terus gak mabuk. Dan sebetulnya minuman keras itu diharamkan karena posisinya Nabi Muhammad di Arab. Kalau Nabi Muhammad diutus di Eropa, dingin, pasti Nabi juga minum khamr. Hati-hati loh Pak. Akhirnya apa? Muncul ada orang alim, ada seorang alimah, perempuan alimah. Dia hafal Quran, dia faqih, dia muhadis, dia berhak untuk mengimami sholat daripada laki-laki yang bodoh. Ada laki-laki nggak bisa baca Qurannya pas-pasan, nggak bisa khutbah Jumat. Tapi di sini ada perempuan yang bisa khutbah Jumat. Ada perempuan yang alimah, ngerti nahu, ngerti mantiq, ngerti syair, ngerti fikih. Lebih afdal mana yang jadikan imam? Lah, ini kerancauan berikutnya yang mereka mencoba mengacak pikiran kita yang bukan apple to apple. Jadi lek wong lanang disematkan dengan yang jelek, dengan yang rendah, yang perempuan disematkan dengan sesuatu yang tinggi. Akhirnya apa? Kita lebih memilih perempuan yang menjadi imam karena dia faqih, karena dia muhadits. Jadi paham ya? Insya Allah yang sedikit ini bisa memahaman kita, karena nggak mungkin saya akan menjelaskan masalah ini dengan waktu yang sangat singkat karena sudah Isya. Insya Allah setelah sholat Isya kita akan bahas lebih dalam lagi agar antum lebih memahami. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam thariqah ini, thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.